Puji Tuhan. Apa kabar? Kabar baik? Beritakan? Puji Tuhan. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Bayu, tema kita pada minggu yang pertama ini, belas kasih, detak jantung misi. Puji Tuhan bahwa gereja kita masih terus bersemangat ya. Masih terus bersemangat untuk menjalankan amanat agung, untuk terus memuridkan, memenuhi panggilan yang mulia, agar semua bangsa diberkati dan dunia yang terhilang mendapatkan kesempatan untuk beroleh keselamatan. Dunia yang terhilang ya, seperti ibaratnya seorang yang mau tenggelam ya, orang yang mau tenggelam yang berteriak-teriak minta tolong ya, minta pertolongan, dan kitalah yang harus mengulurkan tangan untuk memberi pertolongan. Nah, pada bacaan yang sudah kita baca tadi, banyak orang digambarkan seperti domba tanpa gembala, seperti domba yang tersesat, yang membutuhkan yang namanya bimbingan dan pertolongan. Nah, Bapak Ibu, ini waktu yang sangat singkat, ini waktu yang sangat urgent, bahwa Yesus memerintahkan kepada kita supaya kita pergi untuk menjangkau mereka yang terhilang dan tersesat. Iblis bekerja, saya katakan mungkin lebih dahsyat dari kita, untuk menyesatkan, supaya semakin banyak orang tersesat dan disesatkan. Karena memang menjelang akhir zaman, ya, menjelang akhir zaman akan terjadi progres yang semakin lagi, meskipun juga diimbangi juga progres orang-orang yang percaya akan semakin naik. Tetapi kita melihat bahwa ketersesatan semakin marak dan berbagai warna dengan wajah yang baru, meskipun sejak zaman sejarah gereja mula-mula itu sudah ada. Dalam kekristenan muncul berbagai macam bidat, berbagai macam ajaran yang menyimpang dari Injil. Dalam Galatia dikatakan mengikuti Injil yang lain yang sesungguhnya bukan Injil, tetapi hanya orang-orang yang mau mengacaukan ya, pengajaran yang mau mengacaukan, memutarbalikkan Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak Saudara, ini tantangan yang kita hadapi, tantangan yang dari dalam maupun dari luar. Kalau yang dari luar, mungkin saat ini sedang ngetren yang namanya orang berusaha untuk mencari cara supaya apa yang mereka ajarkan itu cocok dengan apa yang kita miliki. Nyocok-nyocoki, nyocok-nyocoki dalam bahasa kerennya itu, apa itu? Cocokologi, cocokologi, sehingga memaksakan itu. Nah, banyak orang yang senang ya. Banyak orang yang senang dan mengikuti ajaran mereka. Mereka bersorak, bertepuk tangan akan hal itu. Nah, saudara, memang sekali lagi penyesatan akan semakin merajalela. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Ya. Mesias-mesias palsu akan muncul, orang akan semakin disesatkan, banyak yang murtad, bahkan mengikuti, dikatakan ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran roh-roh penyesat, ya, roh-roh penyesat. Nah, ini pelayanan yang menurut saya menjadi sebuah beban buat kita semuanya, tentu buat gereja dalam bermisi. Kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah, penyesatan yang semakin marak, mau tak mau kita berhadapan dengan hal itu. Nah, bagaimana kita bisa merespon supaya mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, memperoleh terang firman Tuhan, mereka ada bimbingan supaya mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, Tuhan menempatkan saya, menempatkan Bapak, Ibu, Saudara semuanya, dimanapun kita berada, tentu ada maksud dan rancangan supaya kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau memakai Bapak, Ibu, Saudara dengan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mungkin dari kita tidak bisa pergi ya, ke satu tempat yang jauh. Kita mungkin tidak bisa melintasi pulau atau benua, tetapi paling tidak kita bisa melintasi ring terdekat kita ya, ring terdekat kita di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Lalu bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa mengerjakan itu semuanya? Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
Pada ayat yang ke-35 dikatakan Yesus melakukan perjalanan misi. Satu perjalanan yang tidak mudah dari kota ke desa. Dari kota ke desa. Bukan untuk bersenang-senang, tetapi bekerja untuk pekerjaan yang mulia, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ia aktif. Yesus mengajar. Yesus mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ia menyampaikan berita pertobatan, ia menyampaikan pesan Allah. Memberi kepastian kepada orang-orang yang mengalami kebingungan, orang-orang yang membutuhkan pimpinan. Tuhan memberikan kepastian. Tuhan hadir dengan pengajaran yang memberikan satu kepastian akan keselamatan, akan pengampunan dosa. Nah, saudara, selain mengajar, memberitakan Injil, Tuhan Yesus dikatakan juga ia memberi jawab atas setiap kebutuhan orang yang hadir pada waktu itu. Dikatakan ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus ternyata bukan hanya mengajar, memberitakan Injil, tetapi di dalam itu semuanya dia juga mewujudkan satu perbuatan yang nyata dengan dikatakan melenyapkan, menyembuhkan orang-orang sakit. Pada bagian yang lain Tuhan memberikan makan, Tuhan menyembuhkan orang yang buta, yang susah dihiburkan. Yesus mengubahkan dari kata-kata kebenaran Injil dalam satu praktek kehidupan yang nyata dengan perbuatan kasih yang nampak dari setiap perbuatan. Nah, ini satu misi yang luar biasa. Satu misi yang keluar dari hati yang dipenuhi oleh rasa belas kasih. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ia berjalan berkeliling, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Nah, bagaimana ini menyemangati kita dan juga bagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu? Apa yang membuat itu semuanya bisa bergerak? Ya. Ternyata dikatakan semuanya karena belas kasih. Dikatakan ayat yang ke-36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih, ulas asih dalam bahasa Jawa, ulas asih. Satu kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain, ya. Satu kemampuan untuk merasakan empati, ya, dan bisa bergerak untuk bisa menolong, mengulurkan tangan kepada seorang yang menderita. Ini tidak mudah. Ya, semua karena welas asih, belas kasih. Jadi detak jantung misi berangkat dari sini, belas kasih. Ya. Belas kasih adanya. Jadi mengambil satu tema, sesungguhnya saya juga menjadi beban tersendiri ketika kata belas kasih itu diperhadapkan pada setiap pelayanan kita. Ini menjadi sebuah introspeksi, koreksi yang sungguh-sungguh harus kita tanamkan dalam diri kita, karena kalau pelayanan kita, pergerakan misi kita tidak ada yang namanya belas kasih, maka sesungguhnya pergerakan itu boleh katakan menjadi satu pergerakan yang kosong, yang hanya menjadi beban di dalam kehidupan kita, tidak bisa menikmati, hanya sekedar formalitas yang menjadi beban, yang hanya membawa satu pergerakan yang ya tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin bergerak tetapi sukacita, semangat, kerelaan, keterbebanan akan sangat sulit. Nah, kalau bukan didasari oleh belas kasih bisa seperti itu. Kalau hanya didasari oleh mengejar ambisi, mengejar status, target, dan lain sebagainya, mengharapkan imbalan dan lain sebagainya, tentu ini akan menjadi satu kecelakaan yang akan membawa pekerjaan misi tidak akan bisa bergerak maju. Karena itu, saudara, ketika kita pergi, ketika kita diutus oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, kita pergi ke luar pulau, ya. Kita diutus ke sana. Apa yang mendasari? Tentu adalah belas kasih. Ketika Bapak Ibu Saudara pergi ke tempat kami, apa dasarnya? Tentu adalah belas kasih. Melihat pekerjaan Tuhan yang lebih luas. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-36. Yesus melihat dengan belas kasih. Yesus melihat dengan belas kasih. Dia melihat bukan untuk menghakimi atau menghancurkan, tetapi dia melihat sesuatu hal, bahwa orang-orang yang ada, ia menangkap itu semuanya, menangkap apa yang bisa dilakukan atas orang-orang yang ada, yang berkumpul, yang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan pertolongan. Dan ini membutuhkan yang namanya kepekaan rohani yang harus dialami oleh setiap kita. Melihat dengan welas asih. Ya, saya belajar pertama kali untuk belajar bisa memberitakan Injil itu dalam kelas PLHB, ya, di LPMI. Saya masih SMP, saya ingat waktu itu. Lalu setelah lulus SMP, selesai PLHB, saya ke SMA. Lalu setelah selesai dari SMA, saya direkrut menjadi tim film LPMI.
di film LPMP. Dan disitulah saya dibukakan banyak sekali orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang melihat film Yesus ya. Kita melihat itu ladang misi yang harus dikerjakan. Nah, saudara, mari kita perhatikan kembali ayat yang ke-36. Melihat orang banyak. Melihat orang banyak itu. Siapakah orang banyak itu? Sehingga sampai Tuhan Yesus dikatakan welas asih kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan pada ayat tadi, mereka adalah orang-orang yang diibaratkan seperti domba yang tanpa bergembala. Domba tanpa gembala. Seperti apa domba tanpa gembala? Tidak ada orang yang memimpin. Ya, tidak ada satu pimpinan yang melindungi mereka dari bahaya. Mereka adalah orang-orang miskin, tidak punya arah hidup. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya harapan. Mereka adalah orang-orang yang bingung cari pertolongan. Boleh dikatakan kesepian. Mereka ini adalah orang-orang yang hidup dalam kecemasan karena tidak ada perlindungan. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan mereka adalah orang-orang yang mudah tercerai-berai. Mereka adalah orang-orang yang rentan terhadap tipu daya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama yang diharapkan masuk untuk menolong mereka, membimbing mereka. Ketika mereka berseru, ketika mereka merindukan pertolongan, dorongan, nasihat, tetapi nyatanya pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, justru mengajarkan aturan-aturan yang sangat berat, sehingga menjadi beban buat mereka. Nah, mereka ketika Yesus melihat itu semuanya, Yesus melihat bukan sebagai objek, tetapi sebagai ladang misi yang membutuhkan sentuhan kasih yang tulus dari kita. Nah, saudara, selain Yesus melihat itu semuanya dengan welas asih, lalu dikatakan dia berbuat sesuatu hal yang luar biasa. Dia bertindak, dia melakukan sesuatu yang begitu mulia. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tergerak hatinya. Apa yang membuat dia tergerak? Dikatakan karena mereka lalah, mereka terlantar. Ya. Welas asih melihat orang yang lelah dan terlantar. Kalau mungkin kita melihat pengemis di pinggir jalan dengan pakaian yang compang-camping, mungkin hati kita iba, belas kasih. Ya. Tetapi sesungguhnya welas asih yang ditunjukkan oleh Yesus lebih daripada itu. Mungkin seperti seorang ibu yang melihat anaknya sakit, dia tidak bisa makan, sampai-sampai perutnya ya rasanya tidak enak ya, tidak enak. Rasanya perutnya seperti diremas-remas. Ibaratnya mungkin seperti itu. Yesus ketika melihat orang banyak itu, tapi tentunya rasa iba yang dimiliki oleh Yesus pasti jauh lebih dalam dari apa yang bisa kita bayangkan. Nah, Bapak Saudara, welas asih yang ditunjukkan oleh Yesus ketika ia melihat orang banyak yang lelah dan terlantar. Siapakah mereka yang lelah dan terlantar? Mereka adalah orang-orang yang menderita. Mereka adalah orang-orang yang kesakitan. Maka hati Yesus dikatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus datang ke sana pada orang-orang yang sakit. Pada orang-orang yang sakit. Mungkin ada yang buta. Mungkin ada yang dirasuki oleh iblis. Mungkin ada mereka yang menderita karena beban pergumulan hidup yang berat. Nah, Yesus datang memberikan satu pertolongan, kesembuhan buat mereka. Bukan hanya secara jasmani saja, tetapi secara rohani ada pengajaran, ada anugerah keselamatan, pengampunan dosa yang diberikan, yang ditawarkan buat mereka. Yesus berbelas kasihan, welas asih kepada mereka yang menderita kelaparan dan terlantar pula. Lapar, haus, seperti domba dikatakan tidak bergembala. Mereka telah sekian lama berjalan, tidak tahu kemana harus mengadu. Yesus datang, memuaskan lapar mereka, dahaga mereka. Secara rohani, banyak orang mengalami haus dan lapar akan rohani sekitar kita. Tidak ada yang mungkin yang memberi makan. Di sanalah sesungguhnya kita dipanggil untuk hadir. Nah, orang-orang percaya, kita yang sudah mengalami berkat kasih karunia, kitalah orang-orang yang harus mengasihi, membimbing mereka. Mungkin ini berat. Banyak orang yang haus dan lapar akan firman. Banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Nah, Tuhan melayani mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, memberi kepuasan, memberi jawaban. Mereka yang kebingungan
Mereka yang mengalami yang namanya tidak tahu harus kemana, Tuhan hadir. Tuhan ada. Satu keadaan yang sesungguhnya menyedihkan dialami oleh banyak orang yang berkumpul, ya. Sekelompok yang dikatakan sebagai domba yang tak bergembala itu. Mereka tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yang adil. Mereka tidak dapatkan itu, mereka dihina. Sehingga seolah-olah mereka bingung harus berharap kepada siapa. Kepada para pemimpin agama, tidak bisa. Aturan-aturan begitu menekan mereka. Nah, saudara, Yesus datang memberi jawaban dengan satu kepastian, menjawab kebingungan mereka, memberikan ajaran yang jelas dan pasti, bukan mudah-mudahan. Nah, Tuhan Yesus memberikan arah hidup yang jelas buat para domba-domba yang dikatakan tak bergembala ini, yang tersesat, yang membutuhkan bimbingan. Nah, dari ayat 35 sampai dengan yang ke-36 ini, sesungguhnya ini menjadi teladan, yang mungkin ayatnya ringkas, tetapi inilah teladan misi yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Belas kasih menjadi detak jantung dalam pekerjaan misi ini pada jiwa-jiwa. Meski ini sekali lagi mungkin tidak mudah untuk kita kerjakan, sulit untuk kita lakukan, tetapi saya percaya ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku hati yang penuh belas kasih. Kita akan terdorong untuk mengerjakannya. Meskipun tantangannya ada banyak, tantangan yang dihadapi oleh Tuhan pada saat itu tentu juga menjadi tantangan kita pada saat ini. Kalau kita berbicara tentang tantangan yang ada saat ini, sesuai dengan apa yang dialami oleh Tuhan, banyak orang mengalami kesakitan dan kelaparan. Sakit bukan hanya secara jasmani, tapi sakit rohani. Mereka ingin bunuh diri, mereka ingin balas dendam, mereka ingin melakukan satu perbuatan yang sesungguhnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka tidak mendapatkan jawaban, mereka haus dan lapar secara rohani. Itu menjadi tantangan, ujian buat kita. Lalu banyak orang juga terpapar dengan yang namanya ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara menonton dalam tayangan-tayangan IT gitu ya, udah diramalkan ya, akan kiamat tanggal 23 sampai dengan berapa itu 30 September ya. Orang sudah kumpul di satu tempat, ternyata ditunggu-tunggu, sesat ini ya. Dan masih banyak lagi ya dalam kekristenan yang memunculkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, banyak orang mengalami kebingungan dengan mencari-cari jawaban yang sesungguhnya tidak memberikan kepastian. Jawabnya hanya mudah-mudahan, semoga, mugo-mugo. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Bagaimana kita bisa menjawab ketidakpastian, kelaparan, kehausan, dan paparan dari ajaran-ajaran yang menyesatkan ini. Meskipun sulit, kita harus memberi jawab. Kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah. Bagaimana kita bisa memberi jawab? Apa yang harus kita lakukan? Dengan kapasitas kita, mari kita terus menjadi saksi Yesus dengan menggunakan potensi yang Tuhan karuniakan kepada kita. Paling tidak Tuhan mengaruniakan potensi kepada kita untuk bermisi. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah pendengaran kita, yang ketiga adalah tangan kita, lalu kaki kita. Artinya Tuhan sudah memberikan kelengkapan kepada kita. Ketika kita dipanggil untuk bermisi, untuk bersama-sama melaksanakan misi. Sekali lagi, pendengaran kita akan terus diuji. Bagaimana kita mendengar keluh kesah, bagaimana kita mendengar teriakan help me ketika seseorang mau tenggelam di dalam dosa. Ini membutuhkan yang namanya pendengaran yang peka. Saya itu ditelepon oleh seseorang hampir 1 jam. HP saya sangat panas gitu ya. Mau tak tolak Raina, tapi kalau terus-terusan ya HP ini panas, telinga saya sampai panas. Tapi akhirnya puji Tuhan ya, melalui hanya mendengar saja orang itu merasa bebannya menjadi terangkat, terasa plong gitu ya. Hanya mendengar. Nah, ketika kita mau mendengar saja membutuhkan yang namanya sebuah
kerelaan, ya. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan melalui kita mendengar, membutuhkan kepekaan. Supaya apa? Supaya kita pada akhirnya memberikan jawab dengan bisa memberikan satu jalan keluar bahwa kita milik Kristus dan kita bisa mengarahkan, membimbing, menunjukkan jalan yang benar di dalam Yesus Kristus yang memberikan kepastian. Hanya melalui mendengar. Lalu dengan mulut kita bisa berbicara, menyampaikan itu semuanya. Lalu mata kita, Tuhan melengkapi kita dengan mata yang luar biasa. Melengkapi mata kita untuk melihat, tetapi sekali lagi melihat seperti apa yang Yesus lihat, ini tidak mudah. Melihat seperti apa yang Yesus lihat, memberikan kesempatan buat kita untuk berbelas kasihan, ini tidak mudah. Untuk menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan. Tuhan, hari ini apa yang mau Engkau perbuat bagi diriku untuk mengerjakan, untuk berbelas kasih kepada sesama. Tuhan, Engkau menggerakkan hatiku kemana untuk hari ini aku mengerjakan, untuk berkunjung. Tiap-tiap pagi mungkin kita berdoa seperti itu. Dan ketika Tuhan menggerakkan hati kita kepada satu nama saja, jangan sampai ditunda. Kami berpengalaman ketika kami berusaha untuk menunda, seseorang mengalami suatu hal yang sesungguhnya kalau kita bisa datang tepat waktu akan tertolong. Itu menjadi sebuah pengalaman. Ketika Tuhan menaruh seseorang dalam hati Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu melihat dengan mata kerohanian kita, Tuhan berbicara, memberi satu nama, kunjungi itu, segera lakukan. Pasti seseorang yang sedang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara, sedang membutuhkan kasih Bapak Ibu. Melalui mata kita, supaya kita bisa melihat karya Tuhan dinyatakan. Dan ketika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, lalu orang yang kita layani akan melihat pekerjaan baik yang sudah kita kerjakan, yang akan menunjuk kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dari pendengaran, mata, lalu tangan kita. Tangan kita, kaki kita melangkah. Tuhan mau memakai Bapak Ibu Saudara. Supaya melalui tangan kita boleh menjamah banyak pribadi. Mengulurkan tangan kita supaya kita bisa menjadi berkat. Bukan hanya buat sesama, bukan hanya buat saudara-saudara kita. Mungkin saat ini kita melakukannya untuk saudara-saudara kita, itu baik. Kami terus berdoa supaya bukan hanya untuk yang sepuh ya ketika melakukan pergerakan atau kasih. Kami terus berdoa supaya diberikan kesempatan kepada mereka yang belum percaya. Mengulurkan tangan, menjamah berdoa. Dan ketika kita berdoa, sungguhnya ada kesempatan juga kita untuk memberitakan cinta kasih Tuhan. Ya. Ketika kami berdoa, ada seorang yang bukan yang belum percaya, yang namanya doa PI. Jadi doanya ketika minta kesembuhan itu, ya doa kita ya memberitakan Injil dulu. Jadi Bapak Ibu mungkin ketika berdoa mungkin bisa melakukan itu ya, doa PI, jadi memberitakan Injil melalui doa. Jadi orang yang mendengar, paling tidak mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, melalui tangan kita bisa mengerjakan banyak hal dan Tuhan menaruh itu semuanya supaya orang di sekitar kita mengalami kualitas hidup yang lebih baik lagi. Orang-orang yang terlantar, orang-orang yang mengalami kesakitan bisa kita rangkul. Dan yang terakhir, saudara, apa yang bisa kita lakukan? Ayat yang ke-37 sampai dengan ke-38. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Tuaian dikatakan memang banyak. Tuaian banyak. Tapi pekerja sedikit. Panen tidak akan terpetik kalau tidak ada pemetik-pemetik. Kalau tidak ada penuai-penuai yang mau menuainya. Artinya ini menjadi tantangan buat kita. Supaya apa? Supaya kita berdoa, paling tidak berdoa. Roma memberitahu kepada kita bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak ada yang mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Ini ayat yang
memberi respon ya pertama kali kepada saya untuk maju ke depan mengambil sebuah keputusan pada saat Olimpik STBI pertama kali ya di seminari. Saya mengambil keputusan untuk terus melayani Tuhan. Nah, saudara, sungguhnya Yesus ingin supaya kita, orang-orang yang sudah mendengar kabar baik ini, mengerjakan satu hal yang mungkin tak terlihat dan tidak diperhitungkan, tetapi membawa sebuah pengaruh yang luar biasa. Berdoa. Berdoa. Berdoa dengan belas kasih pada jiwa-jiwa, dan juga berdoa untuk kebutuhan dikatakan agar Tuhan mengirimkan penuai-penuai. Bagaimana kita berdoa dengan belas kasih? Bagaimana doa kita lakukan dengan digerakkan oleh rasa welas asih. Dengan doa sungguhnya akan memberikan kekuatan kepada para pekerja, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada setiap utusan-utusan Injil. Karena kalau kita berdoa ketika ada pokok-pokok doa yang terus kita bawa, termasuk juga balong panggang, termasuk juga yang di luar pulau, pasti akan menolong. Menolong mereka dikuatkan. Nah, kita harus belajar terus. Mengasah kepekaan kita. Berbelas kasih melalui doa. Dengan melakukan doa, sesungguhnya kita juga digerakkan juga seharusnya. Siapa tahu atau Tuhan menggerakkan kita ketika kita berdoa meminta Tuhan kirimkan penuai-penuai, artinya itu juga bisa saja kitalah yang menjadi jawaban atas doa-doa kita. Bisa saja itu menggerakkan Bapak Ibu Saudara untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Memberikan sokongan seberapapun untuk meringankan pekerjaan Injil, beban pergumulan bersama dalam pelayanan misi, supaya pekerjaan misi semakin meluas dan memberkati banyak jiwa. Semoga semakin banyak orang-orang yang berkomitmen melalui doa dan sekaligus menjadi jawaban atas doa-doa. Dengan memberikan sokongan, seperti seorang anak kecil yang rindu membangun gereja, dia mengawali menyisihkan uang jajannya, lalu ternyata diikuti oleh yang lain, dan akhirnya terbangunlah sebuah gereja yang begitu indah. Ada jawaban, dan jawaban itu ternyata tidak jauh dari pendoa-pendoa itu sendiri, yang bergerak dengan welas asih memberikan sokongan. Artinya pula adalah ada keterlibatan, ada kerelaan, melangkah, memakai tangan untuk bergerak, untuk bersatu padu dalam pergerakan misi. Ada seorang yang sepuh bertanya, Pak, kalau saya seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Melangkah sudah tidak bisa, melihat pun sudah tidak bisa, mau ke gereja pun sudah tidak bisa. Ketika kami datang ke rumahnya, masih banyak yang bisa dilakukan. Pekerjaan Tuhan masih luas. Doakan kami, doakan gereja, doakan jiwa-jiwa, doakan kaum keluarga. Tidak ada yang mustahil. Tetapi buat kita yang memiliki dikaruniai Tuhan, kesehatan jasmani, rohani yang baik, kita masih diberikan kekuatan. Kita bisa memang memberi dukungan melalui materi atau uang. Itu baik. Tetapi sekali lagi, panen membutuhkan penuai-penuai. Dan Bapak Ibu Saudaralah yang harus menjadi penuai. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi mari kita semuanya bawa di hadapan Allah. Kita persembahkan semuanya di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara, misi sesungguhnya bukan hanya sekedar program gereja, misi sesungguhnya adalah satu respon kita atas kasih yang sudah kita terima, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka kita bergerak dalam pekerjaan misi dengan detak jantung, yaitu welas kasih. Welas asih. Dengan welas asih, kita akan menikmati pekerjaan misi. Kita akan bersuka cita, akan mengalami kebahagiaan ketika kita bisa turut ambil bagian dalam pekerjaan misi ini. Tanpa welas asih, pekerjaan misi akan kosong.
pekerjaan misi akan tidak menjadi berkat, tetapi akan menjadi beban. Ketika saya masuk ke satu tempat pelayanan panti rehabilitasi, karena motivasi saya salah, 5 hari itu rasanya setahun, karena salah dalam motivasi. Kalau kita salah pula dalam bergerak dalam pekerjaan misi, kalau Bapak Ibu Saudara, kita semuanya salah dengan pergerakan kita tidak akan menikmati. Melakukan satu hal saja akan terasa menjadi beban yang begitu berat. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan belas kasih itu akan mendorong kita memiliki keberanian, memiliki terus hati bagaimana kita terus berusaha untuk terus bisa melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Mungkin kita tidak bisa pergi atau melakukan semuanya, tetapi paling tidak kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak bisa semuanya. Satu hal, sesuatu, satu orang yang menjadi target kita, yang menjadi doa, yang menjadi beban Bapak Saudara. Dari satu itu akan menjadi sebuah kesaksian supaya suku-suku bangsa diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih atas firman-Mu siang hari ini. Kau terus berbicara